Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sobat Hijrah Rasul, kali ini kita akan mengungkap asal mula ruh berdasarkan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85 Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan hanya sedikit." Dalam kitab Sirur Asror karya Syekh Abdul Qadir Jailani dikemukakan, ruh adalah hakikat Muhammad, dan hakikat Muhammad disebut nur. Kenapa disebut nur? Dikarenakan bersih dari segala akwan atau kegelapan. Ruh Muhammad adalah ruh termurni. Sebagai makhluk pertama dari asal seluruh makhluk. Sebagaimana sabda beliau, "Aku dari Allah, dan makhluk lain dari aku." Dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh di alam lauhut. Tempat asal setelah 4000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad. Kemudian ruh-ruh tersebut diturunkan ke tempat yang terendah. Dimasukkan kepada makhluk yang terendah, yaitu jasad. Jasad itu sendiri diciptakan Allah dari bumi yang tersusun dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan angin. Setelah diwujudkan jasad itu, maka Allah menitipkan ruh darinya ke dalam jasad. Dan sebagai barang titipan, dan pastinya kelak Allah akan mengambil kembali titipannya itu. Ketahuilah, ruh itu memiliki perjanjian awal di tempat asalnya, yaitu alam lauhut. Dan isi perjanjiannya adalah ketika Allah bertanya kepada semua ruh, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi. Mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan.'" Surah Al-A'raf ayat 172. Tapi sayang banyak ruh yang lupa dengan perjanjian awalnya terhadap Allah, sehingga mereka terlena dan terlalu nyaman tinggal di dalam jasad sebagai tempat terendah bagi mereka. Ruh-ruh yang setia dan tetap memegang perjanjian awal, pada hakikat mereka tetap berada pada tempat asalnya, yaitu alam lauhut, meskipun badannya di bumi. Namun sangat sedikit orang yang sadar dan berkeinginan pulang atau kembali ke tempat asalnya. Oleh karena itu, Allah melimpahkan kenabian kepada ruh agung Muhammad sebagai penunjuk jalan dari kesesatan mereka. Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan Allah. Sebagaimana salah satu sifat Rasul adalah tabligh, yaitu untuk memberikan basyiroh dan huda kepada manusia menuju jalan Rabb-Nya. Tapi sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad memiliki keterbatasan waktu di dunia ini untuk menjalankan tugasnya tersebut. Maka kemudian Allah mewariskan tugas ini kepada para ulama yang sholih, yang sudah mencapai kesucian ruh, dan telah Allah berikan basyiroh kepadanya. Siapa mereka? Mereka adalah para wali Allah. Para wali Allah sebagai ahli basyiroh telah dibukakan mata hatinya untuk mengetahui jalan menuju Allah. Mereka itulah yang disebut ahli ruhani. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah, itulah asal-usul ruh dan penciptaannya. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa.
Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.